Halo warga nobar dimanapun ikam lagi rebahan maupun lagi ngegulung ketiak, kembali lagi bersama saya Mang Tobi, masih di channel yang sama, masih di kasur yang sama. Kebetulan saya yang sudah lama merantau di Jawa kadang masih merasa jadi orang asing di tanah orang. Jadi pas nemu film yang ceritanya soal bule kesasar di Jepang lalu nyemplung jadi Yakuza, saya merasa relate banar. So, tanpa berlama-lama lagi siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Cerita dimulai tahun 1954, 9 tahun setelah Perang Pasifik selesai di sebuah penjara di Osaka. Di sana hidup seorang mantan kapten marinir Amerika yang entah kenapa nyasar ke Jepang dan dipenjara di tempat yang isinya hampir semua orang Jepang. Namanya Nick Lowell atau kita panggil saja Kang Nick. Tugas hariannya cuma satu, mengepel lantai penjara dari pagi sampai sore. Sehari-hari diam saja, kada protes, kada cerita, kada tahu sampai kapan. Mirip karyawan magang di perusahaan yang sudah dijanjikan diangkat, tapi sudah 3 tahun masih juga magang. Suatu siang waktu Nick lagi bersih-bersih kamar mandi, dia melihat 5 orang Yakuza keluar dari satu ruangan. Salah satunya melotot kasih kode pelototan kayak supir angkot grogol yang baru ketahuan oleh penumpang. Nick masuk dan di dalam dia menemukan satu Yakuza yang lehernya sudah tergantung tali, hampir mati, tangan terikat di belakang. Dengan refleks tentara terlatih, Nick langsung tahan tubuhnya sambil teriak panggil penjaga. Tapi alangkah seru hidup ini, niat baik kada selalu dapat balasan baik. Para sipir penjara yang datang malah menuduh Nick dan Yakuza itu kong kali kong karena ditemukan ada surat rahasia mau diselundupkan keluar penjara. Dan jangan salahkan polisi yang selalu salah tangkap apabila Kang Nick yang menyelamatkan nyawa malah ikut dipukuli dan dimasukkan ke sel isolasi. Beberapa hari kemudian, di sel isolasi yang sama dengan Kang Nick, dimasukkan juga si Yakuza yang tadi ditolong. Namanya Kiyoshi atau kita panggil saja Abang Kiyoshi. Dia sebenarnya pejabat tinggi salah satu klan Yakuza terbesar di Osaka, namanya klan Shiromatsu. Abang Kiyoshi yang lumayan bisa bahasa Inggris kemudian ngajak Kang Nick ngobrol, dan dari obrolan itu muncullah deal yang akan mengubah hidup Kang Nick selamanya. Rencananya begini, Abang Kiyoshi akan menyayat perutnya sendiri di sel ini. Kang Nick yang harus panggil penjaga biar Abang Kiyoshi dibawa ke rumah sakit. Di sana anggota klannya akan jemput dia kabur. Dan sebagai balas budinya, Kang Nick dijamin akan dikeluarkan dari penjara ini juga oleh keluarga besar Yakuzanya. Kang Nick mikir, kalau dipikir-pikir di sini juga kada ada masa depan yang lebih cerah. Jadi ya udah dia setuju. Dan di hari yang sudah ditentukan, Abang Kiyoshi mengasah sepotong besi di lantai sel sampai tajam, lalu menggoreskan besi itu ke perutnya sendiri. Bukan main-main, dia sayat dalam-dalam sampai darah kemana-mana. Penjaga datang, panik, alarm darurat berbunyi, Abang Kiyoshi diangkut ke rumah sakit dan rencana berhasil sempurna. Dan benar saja, janji Abang Kiyoshi ditepati. Beberapa waktu setelahnya, Kang Nick keluar dari penjara dengan tampilan baru, sudah dicukur rapi, dan di luar gerbang sudah ada mobil hitam yang menunggunya, persis seperti orang yang baru pulang dari rumah sakit jiwa, tapi sekarang mau diundang ke rapat investor. Dan inilah anak nongkrong yang akhirnya jadi ketua geng. Loh? Dan inilah The Outsider, Dasai Matawaman. Sebagai bentuk balas budi, klan Shiromatsu menawarkan Kang Nick pekerjaan dan kebetulan banar mereka lagi ada urusan dengan satu orang Amerika kepala batu namanya Om Panetti, pemilik pabrik logam besar di Osaka. Kang Nick ditugasi datang membawa satu pesan, yakni harga logam harus diturunkan supaya cocok untuk kantong klan. We won. If now you gotta worry about stepping on Jap's toe. Om Panetti ini tipikal bule pasca perang dunia yang merasa Amerika sudah menang. Jadi dia kada sudi merendahkan harga buat orang Jepang manapun. Negosiasi mentok dan ketika Om Panetti tetap kepala batu.
Dengan tenang Kang Nick mengambil mesin tik di mejanya sendiri, lalu dihantamkanlah berkali-kali ke kepala Om Bule itu sampai berdarah-darah sambil tetap kalem sopan santun loh Jinawi. Seolah ini cuma sedang menjelaskan ulang nominal diskon. Did you kill him? He'll live. Om Paneti Kadamati cuma babak belur. Pesan tersampaikan dan Kang Nick lulus tugas pertama dengan nilai cum laude. Malam harinya, Kang Nick dan Abang Kiyoshi merayakan keberhasilan tugas pertama itu di sebuah bar mewah milik klan Shiromatsu sambil ditemani penari-penari sambil minum sake yang harganya pasti kada ramah untuk kantong perantau seperti saya. Tapi kebahagiaan kada bertahan lama karena tiba-tiba masuklah sekelompok Yakuza dari klan Seizu di Kobe, klan saingan terbesar Shiromatsu di seluruh Jepang. Mereka mulai menghina Abang Kiyoshi, mengaku-ngaku dermaga Osaka sekarang sudah jadi milik Seizu, sampai mengancam akan mengambil perempuan-perempuan Shiromatsu kalau perlu. Kang Nick yang baru saja resmi masuk dunia ini langsung naik darah. Dia ambil botol minuman dan tanpa pikir panjang, prak, botol itu melayang ke kepala anak buah Seizu yang paling cerewet. Untung saja para tetua di kedua belah pihak masih waras dan mereka diminta meninggalkan tempat sebelum keadaan jadi perang dunia ketiga di Osaka. Sebagai apresiasi, Abang Kiyoshi memberikan Kang Nick apartemen pribadi lengkap dengan setelan jas baru. Tugas berikutnya, Abang Kiyoshi mengajak Kang Nick datang ke tempat perjudian gelap milik seorang preman berbadan jumbo namanya Kimura, atau kita panggil saja Kimura Sotoy. Kimura Sotoy ini lancang, dia buka tempat judi di wilayah Shiromatsu tanpa setoran, dan ketika Abang Kiyoshi datang menagih upeti, dia malah kurang ajar. Kang Nick otomatis langsung mendekat dan dengan satu tangan dia mencekik leher Kimura Sotoy sampai kesulitan bernapas. Tanpa ekspresi, Abang Kiyoshi mengeluarkan benda tipis dari sakunya, seret, leher Kimura Sotoy tergorok, urusan selesai. Tumpukan duit hasil judi malam itu mereka ambil lalu pindah ke klub dansa Shiromatsu, dan di sana Kang Nick pertama kali bertemu seorang perempuan muda berambut bob yang lagi menari santai dengan teman-temannya namanya Miyu, atau kita panggil saja Neng Miyu. Dan dilalah, Neng Miyu ini bukan perempuan biasa, dia adalah adik kandung Abang Kiyoshi sendiri. Abang Kiyoshi yang tahu adiknya nongkrong di tempat seperti itu langsung emosi, ditarik adiknya pelan, lalu disuruhlah Kang Nick mengantar Neng Miyu pulang. Dari malam itulah sesuatu yang kada direncanakan dimulai. Kang Nick mengantar Neng Miyu sampai depan pintu, tapi Neng Miyu mengundangnya masuk. Lalu pagi harinya Kang Nick keluar dengan ekspresi orang yang baru saja bikin keputusan besar tanpa konsultasi siapa-siapa. Hari berikutnya Abang Kiyoshi memberi Kang Nick tugas rahasia. Kali ini Kang Nick disuruh datang ke dermaga sendirian malam hari untuk membeli senjata ilegal langsung dari tentara Amerika yang lagi pulang ke negaranya. Pesannya jelas, klan Shiromatsu kada boleh ketahuan terlibat, dan kalau gagal Kang Nick tanggung jawab sendiri. Sesampainya di dermaga, Kang Nick langsung mencium gelagat kada beres. Ada satu mayat tergeletak dan dari balik tumpukan peti muncullah pemimpin anak buah Seizu yang pernah dia hantam botol di bar tempo hari. Kali ini bawa anak buah lengkap dengan senjata. Tapi Seizu lupa satu hal, mereka ngajak baku tembak sama mantan kapten marinir yang 3 tahun lalu masih membantai musuh di Pasifik. Sebelum kabur, Kang Nick sempat menyimpan uang transaksi di bawah blok mesin truk, sehingga ketika Seizu mengobrak-abrik mobil, mereka tidak nemuin apa-apa. Tapi yang aneh, Seizu kok bisa tahu malam itu Kang Nick datang ke dermaga, padahal cuma 3 orang yang tahu soal misi ini, yaitu Abang Kiyoshi, Kang Nick sendiri, dan satu lagi anak emas Abah Akihiro Shiromatsu namanya Orochi. Pegang dulu nama ini warga nobar, karena sosok Orochi inilah yang akan jadi kunci semua kekacauan di film ini. Esok harinya di markas Shiromatsu, sang ketua klan Abah Akihiro marah besar. Ada bocoran rahasia keluar dari dalam, dan dalam tradisi Yakuza ada satu ritual untuk minta maaf yang kada bisa ditawar-tawar, namanya Otoshimae.
yaitu memotong jari sendiri sebagai bentuk penyesalan resmi. Seret, 2 jari Kang Nick berpisah dari tangannya untuk selamanya. Setelah itu, Abang Kiyoshi juga ikut, 1 jari kelingkingnya juga dipotong sebagai bentuk solidaritas saudara. Tapi di sini muncul satu hal yang janggal, si Orochi, anak angkat kesayangan Abah Akihiro, padahal dia juga tahu soal misi dermaga, malah kada mau ikut potong jari. Inilah dalang dari semua kekacauan yang akan datang di film ini, yaitu Orochi yang karena kelakuannya nanti sepanjang film ini lebih licik dari mantan yang like foto Instagram tengah malam lalu, unlike pagi harinya seolah cuma salah pencet. Mulai sekarang kita panggil saja Orochi Midi, yang nantinya kita pendekkan jadi Samidi. Karena dedikasi Kang Nick yang terbukti, beberapa hari kemudian Shiromatsu mengadakan upacara resmi pengangkatan Kang Nick sebagai anggota keluarga besar. Ie mo nai. Omae ni ie ga dekiru. Dengan sake suci yang dituangkan dari cawan ayah ke anak, Kang Nick yang sebelumnya cuma anjing terlantar tanpa keluarga, sekarang resmi punya rumah, punya ayah angkat, punya saudara. Sebagai bentuk komitmen, malam itu juga Kang Nick ditato seluruh punggungnya, motifnya 2 ekor ikan koi, 1 berenang ke atas, 1 berenang ke bawah, persis seperti tato di bahu Neng Miyu. Filosofinya, dalam hidup kadang kita harus melawan arus, kadang kita harus ikut mengalir. Sebuah filosofi yang dalam benar, tapi sayangnya jarang diingat orang ketika lagi marah-marah di kolom komentar. Beberapa waktu kemudian, Orochi membawa Kang Nick dan Abah Akihiro untuk pertemuan bisnis. Yang datang dari pihak Seizu cuma seorang anak muda lulusan pasca sarjana, bukan ketuanya langsung. Penawaran mereka kelihatan menggiurkan. Klan Shiromatsu diminta ikut investasi besar di saham radio yang dalam 10 tahun ke depan akan masuk Amerika dan jadi raksasa elektronik. Tapi Abah Akihiro mencium bau penghinaan di balik tawaran itu. ここは神戸か。払う根性もないくせに。この大学での兄ちゃん。 Tawaran ditolak, Abah mengusir anak buah Seizu pulang. Setelah pertemuan bubar, Samidi yang masih sebal dan mabuk berat malah pulang ke rumah Neng Miyu. Dan ternyata, Samidi ini adalah mantan pacar Neng Miyu dari sebelum Kang Nick datang. Dengan emosi yang kacau, Samidi memaksa masuk, memojokkan Neng Miyu, dan jangan salahkan Pak Amin Rais apabila perlawanan Neng Miyu sebatas teriakan meringis sampai tenaganya habis. Setelah Samidi pergi, Neng Miyu kada cerita ke siapa-siapa, kada ke Abang Kiyoshi, kada ke Kang Nick. Dia memilih diam dan menelan semuanya sendirian, mungkin karena dia sudah tahu kalau dunia Yakuza ini kada peduli dengan korban, yang mereka peduli cuma harga diri. Beberapa hari berikutnya, kedua bos besar dari Shiromatsu dan Seizu akhirnya bertemu langsung di sebuah pertandingan sumo. Dan kali ini Abah Hiromitsu Seizu, ketua klan dari Kobe, datang sendiri untuk memberikan tawaran terakhir. 俺たちはな、狼なんや。 Tawarannya halus tapi menyakitkan. Intinya, Abah Hiromitsu menyuruh Abah Akihiro, pensiun terhormat, dianggap sudah tua, dipersilakan masuk ke dalam pagar Seizu, dijamin keselamatannya. Tapi Abah Akihiro yang prinsipnya kuat menjawab dengan kalimat yang akan jadi penanda dimulainya perang antar klan, bahwa generasi mereka adalah serigala bukan anjing, dan serigala kada bisa dijaga di dalam pagar. Dalam perjalanan pulang dari arena sumo, Kang Nick sendirian melintasi jalanan Osaka dan tiba-tiba dia disapa oleh seseorang yang seharusnya kada pernah dia temui lagi seumur hidup. Namanya Pauli, atau kita panggil saja Pauli sok kenal, mantan rekan satu unit marinir Kang Nick di masa lalu. Pauli sok kenal dengan santai menyebut sidang militer, ngancem mau lapor kalau Kang Nick masih hidup di Jepang. Dan bagi Kang Nick ini ancaman serius, kalau Amerika tahu dia masih hidup tapi sudah lari dari kesatuan, hidupnya sudah pasti berakhir. Dengan strategi tenang, Kang Nick justru mengundang Pauli sok kenal ke apartemennya, ditawari whisky, diajak ngobrol mengenang masa lalu sambil tertawa-tawa. Tapi ketika Pauli lengah, Kang Nick mengeluarkan pisau lipat dari sakunya dan dengan satu sayatan cepat, leher Pauli tergorok di sofa apartemen Nick sendiri. I'm sorry. What?
Setelah Pauli sok kenal tewas, masih ada satu hal yang harus Kang Nick hadapi malam itu juga, yaitu Neng Miyu. Kang Nick datang ke rumah Neng Miyu dan ketika Neng Miyu membuka pintu, wajahnya terlihat lebam, ada luka di pipi dan bibirnya. Di tengah pertanyaan Kang Nick, Neng Miyu cuma mengatakan satu hal yang membuat dunia Kang Nick berhenti sejenak. There's a baby in me. Dari mulut Neng Miyu yang kada mau cerita siapa pelakunya, Kang Nick langsung tahu ini perbuatan Samidi. Tapi keputusan Kang Nick bukan langsung balas dendam, dia justru pulang ke rumah Abang Kiyoshi melaporkan semua, termasuk soal Pauli sok kenal yang baru saja dia habisi. Dan Abang Kiyoshi sebagai saudara angkat tidak marah, malah memberikan Kang Nick sesuatu yang sangat penting, yaitu warisan keluarga Abang Kiyoshi yang dia simpan rapat-rapat, sepasang pedang daisho peninggalan ayahnya, satu katana panjang dan satu wakizashi pendek. Pedang ini dulu dititipkan ayahnya sebagai simbol tugas seorang pria untuk menjaga keluarganya. Dan sekarang sebagai pengakuan resmi Kang Nick sebagai saudara, Abang Kiyoshi menyerahkan pedang itu ke Kang Nick. Tugasnya satu, jaga adiknya, jaga Neng Miyu sampai apapun yang terjadi. Esok paginya, Abah Akihiro mengajak Kang Nick dan Abang Kiyoshi mengantarnya ke toko jas langganan untuk fitting baju. Tapi di balik pintu ruang ganti, sebuah jebakan sudah menanti. Salah satu pegawai ternyata sudah dibayar Seizu untuk membunuh Abah Akihiro di tempat. Tapi untungnya Kang Nick yang feelingnya tajam setajam silet masuk lebih dulu, mengamankan Abah tepat sebelum pisau pelakunya turun. Abang Kiyoshi langsung menembak pelaku sampai mati, lalu mereka semua bergegas ke mobil untuk kabur. Tapi rencana cadangan Seizu lebih matang. Begitu mereka masuk mobil dan mau menyalakan mesin, dari sisi luar anak buah Seizu menerjang dengan rentetan peluru dan Abang Kiyoshi yang duduk di kursi pengemudi terkena tembakan beruntun. Dengan napas terakhir, Abang Kiyoshi cuma sempat bilang satu kata kepada Kang Nick, yaitu saudara. Lalu dia innalillahi. Kembali di markas, anggota klan yang masih hidup duduk berkumpul dan Abah Akihiro menyebut 10 nama anggota yang malam itu di mobil bersamanya, yaitu Samidi, Yasushi, Banjo, Shuichi, Ryuhei, Taro, Ichiro, Kazuo, Yuta, dan Eiichi. Kesimpulannya jelas, dari 10 orang itu ada 5 pengkhianat yang sudah pindah haluan ke Seizu. Tapi yang kita semua sudah tahu, dalang utamanya cuma satu, yaitu Samidi, anak angkat yang Abah sudah anggap darah dagingnya sendiri. Abah yang sudah hancur perasaannya memilih kada langsung perang. Tapi Kang Nick yang sudah kehilangan saudaranya sendiri kada bisa menerima sikap itu. Mulai malam itu Kang Nick keluar markas sendirian dan satu persatu pengkhianat dan petinggi Seizu yang dia temukan dia eksekusi tanpa ampun. Karena pembalasan Kang Nick yang membabi buta itu, Abah Hiromitsu Seizu mengirim seorang anak laki-laki kecil sebagai pembawa pesan ke markas Shiromatsu. Pesannya, ajakan damai di sebuah dermaga sebagai tempat netral tanpa membawa senjata. Abah Akihiro menerima undangan itu sebagai bentuk gentleman seorang ketua klan tua, padahal kita semua sudah tahu ini perangkap. Sesampainya di dermaga, Abah datang dengan Kang Nick dan beberapa anggota tersisa sesuai janji tanpa senjata. Tapi dari pihak Seizu, mereka datang dengan rombongan besar lengkap dengan sniper bersembunyi di balik kontainer. Dan dari balik barisan Seizu, muncullah Samidi sambil menampakkan wajah pengkhianatan yang sudah lama dia sembunyikan. Abah yang masih menganggap Samidi sebagai anak memohon dia kembali, dipeluknya erat sambil bilang ini belum terlambat. Tapi Samidi yang hatinya sudah hitam mengeluarkan pisau dari sakunya. Dan di tengah pelukan itu, seret, pisau ditusukkan langsung ke sang ayah angkat sambil berbisik bahwa inilah yang dia inginkan dari awal. Kang Nick yang sadar Abah sudah kada bisa diselamatkan langsung berlari mengejar Samidi, tapi naas peluru sniper mengenai kakinya dan Kang Nick tersungkur di dermaga. Di waktu yang sama, dengan koordinasi yang sudah disiapkan rapi, polisi setempat tiba-tiba menggerebek markas Shiromatsu. Semua aset dihancurkan, markas dibakar, anggota tersisa diciduk. Dalam satu sore, kekuasaan klan Shiromatsu di Osaka habis total.
Kang Nick yang kakinya pincang masih sempat menyelinap ke rumah Neng Miu yang dijaga ketat anak buah Samidi, mengambil Neng Miu dan menyembunyikannya di tempat aman bersama segelintir anggota Shiromatsu yang masih setia. Lalu dengan keputusan yang sangat khas seorang kesatria Yakuza tua, Kang Nick mengambil katana pemberian Abang Kiyoshi, lalu dia berjalan sendirian ke markas Seizu di tengah kota. Di dalam markas, semua anak buah Seizu menodongkan senjata, tapi Abah Hiromitsu Seizu yang menghormati keberanian Kang Nick sebagai ksatria menyuruh mereka semua menahan tembakannya. Abah Hiromitsu bertanya apa keinginan Kang Nick, dan jawaban Kang Nick cuma satu, dia ingin diizinkan duel 1 lawan 1 dengan Samidi di sini, sekarang. You aren't a Yakuza. Tapi Samidi menolak dengan ejekan terakhirnya. Dia bilang Kang Nick selamanya cuman orang luar, tidak akan pernah jadi Yakuza sungguhan. Lalu Samidi mengembalikan katana itu ke tangan Kang Nick. Dan disinilah semua peristiwa berputar di kepala Kang Nick. Mulai dari hari pertama dia bertemu Abang Kiyoshi di sel, 2 jari yang dia korbankan, Abah yang dia anggap ayah, dan saudaranya yang mati di pelukannya. Tanpa banyak bicara, secepat kilat Kang Nick mencabut katana dari sarungnya, dan dengan satu tebasan tunggal yang halus, leher Samidi pun terputus. Abah Hiromitsu Seizu yang menyaksikan itu menyuruh anak buahnya menahan tembakan, lalu mengizinkan Kang Nick berjalan keluar markas dengan tenang sebagai bentuk penghormatan kepada seorang ksatria yang sudah membalaskan dendam ayah angkatnya secara terhormat. Kang Nick kembali ke tempat persembunyian Neng Miu, dan begitu pintu terbuka, Neng Miu langsung memeluknya. Dan satu hal yang ajaib terjadi, 6 anggota terakhir klan Shiromatsu yang masih setia satu persatu menundukkan kepala dengan dalam, sebuah penghormatan resmi kepada kepala keluarga baru. Dan ya warga nobar, si bule pengepel lantai dari awal cerita yang dulu kada punya keluarga, kada punya rumah, kada bisa bahasa Jepang, sekarang resmi menjadi ketua dari salah satu klan Yakuza paling tua di Osaka. Sebuah ironi pahit yang manis. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kadang orang yang paling kita curigai karena beda dari kita ternyata yang paling setia. Sebaliknya, orang yang sudah kita anggap anak sendiri ternyata yang menusuk paling dalam. Pengkhianatan itu kada datang dari musuh dari luar pagar, tapi dari orang yang sudah kita beri kunci rumah. Sebuah pelajaran yang kayaknya kada cuma berlaku di dunia Yakuza, tapi juga di institusi-institusi besar di negeri kita sekarang. Oke warga nobar, itulah tadi alur cerita film The Outsider tahun 2018. Saya Mang Tobi mewakili jajaran warung kopi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sandal jepit hilang sebelah Pak Hasim, burung kuntul pamit undur diri.